Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat terus ya. Nggak terasa nih, kita udah masuk ke pertengahan tahun 2025 ya. Kali ini kita bakal bahas podcast seru bareng Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS DIY tahun 2026. Ngomong-ngomong, udah pada tahu belum nih tentang sensus ekonomi tahun 2026? Nah, podcast ini kita akan bahas tuntas apa itu sensus ekonomi tahun 2026 dan kenapa sensus tersebut dilakukan. Oke, tapi sebelumnya, biar nggak terlalu tegang ya teman-teman, aku punya pantun dulu nih. Apa tuh, Kak? Jalan-jalan ke alun utara, Cakep. lihat becak lewat di tengah kota. Cakep. Yuk kita ngobrol bersama, kupas tuntas sensus ekonomi se-Indonesia. Kali ini kita nggak sendirian. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Tim Sensus Ekonomi tahun 2026 dari BPS DIY. Kita sambut Bapak Catur Didi Wahyudi SST MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Pak, saya Alun Sauda Harum, biasa dipanggil Alun. Dan saya Muhammad Fatan Hawari, biasa dipanggil Fathan. Kami di sini akan memandu jalannya podcast tentang sensus ekonomi tahun 2026. Oke, baik Pak. Nah, kita langsung saja mulai ya untuk pembahasan podcast pada pagi hari ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Pak. Boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu terkait apa sih itu sensus ekonomi dan kenapa sih pelaksanaannya itu dilakukan setiap tahun yang berakhiran 6 atau setiap tahun 10 sekali Pak? Ya. Makasih Mas Fatan. Ya. Sensus ekonomi ya, itu adalah kegiatan statistik ya yang diselenggarakan oleh BPS yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dan merupakan amanah dari Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97 ya. Jadi sebagaimana bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 di pasal 7 disebutkan bahwa statistik diselenggarakan dengan berbagai metode pendataan ya, ada sensus, survei, kompromi dan cara lain ya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi ya. Jadi bahwa sensus ya merupakan tanggung jawab BPS dan minimal dilakukan sekali dalam 10 tahun. Dan kemudian ada 3 sensus ya, sensus penduduk, pertanian, dan sensus ekonomi. Nah, untuk sensus ekonomi itu dilaksanakan setiap yang berakhiran 6. Dan alhamdulillah BPS sudah melakukan kegiatan sensus ekonomi sudah 4 kali dan nanti di tahun 2026 menjadi yang kelima kali. Gitu. Ya. Mengapa sih kok dilakukan di yang berakhiran 6 tadi gitu ya? Nah, karena ini Mbak Alu dan Mas Fatan ya, bahwa sensus ekonomi tadi ada 3 kali dalam sebulan ada 3 kali nih, sensus penduduk, pertanian sama ekonomi. Penduduk setiap akhiran 0, pertanian setiap akhiran 3 dan ekonomi setiap akhiran 6 ya. Dan tentunya untuk mempersiapkan itu ya butuh effort dari BPS supaya seluruh kegiatan sensus itu bisa berjalan dengan baik. Makanya ada jeda. Ya, ada jeda. Nah, itu jeda itu yang kemudian yang cocoknya itu tadi ada jeda antara satu sensus dengan sensus yang lainnya. Gitu. Jadi dilakuin setiap 10 tahun sekali sama di berakhiran 6 tuh karena untuk menyiapkan sensus itu sendiri ya Pak? Iya. Jadi buat sensus ekonomi yang tahun 2026 ini bedanya sama sensus ekonomi sebelumnya itu apa sih Pak? Oh gitu. Iya. Jadi di desain ya tahun 2026 itu yang berbeda dengan di 2016 ya. Yang bedanya apa gitu ya? Bahwa kita kembali ke tujuan dari sensus ekonomi 2026 bahwa sensus ekonomi 2026 adalah ingin mendapatkan informasi data pelaku usaha ya. Selain ya pertanian, administrasi pemerintahan dan kategori T gitu ya. Kemudian tujuan yang disasar adalah
terkait untuk mendapat informasi terkait struktur ekonomi, informasi terkait karakteristik usaha, dan informasi terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Nah, yang beda ya, salah satunya tadi, kalau di 2016 belum menakar terkait informasi lingkungan dan digital. Itu yang terkait tujuannya. Kemudian untuk perangkat, ya perangkat juga berbeda di tahun 2016 dengan nanti 2026. Ya, di mana di 2026 BPS akan mengembangkan pendataan kalau zaman sekarang udah ngikutin teknologi lah, ya nggak menggunakan kertas, tapi menggunakan gadget atau kita dengan istilah PEPI, ya jadi personal komputer itu ya. Di mana kemudian nanti pendataan menggunakan KPI, ya petugas akan dibekali dengan ketika perangkat gadgetnya untuk kemudian mendata dengan itu, dan juga ada juga menggunakan web ya, Cawi ya, gitu. Itu yang beda ya terkait sensus 2026 kelak dengan sebelumnya. Oke Bapak, begitu banyak ya dari perbedaan sensus ekonomi 2026 ini dengan tahun sebelumnya yaitu 2016. Oke Pak. Apakah ada nih Pak, metode baru yang akan digunakan nanti dibandingkan dengan sensus tahun sebelumnya? Kayak proses pendataannya, apakah akan berbasis digital atau tidak Pak? Iya, ya. Tadi ya terkait perbedaan tadi ya, secara perangkat memang berbeda ya dibandingkan di 2016. Jadi kalau saya dulu ikut di 2016 itu dengan paper ya, dengan kuesioner ya. Dan nanti di tahun 2026 ya akan memperlakukan ya seluruhnya menggunakan mode Cawi gadget ya. Dan kita juga menyiapkan mitigasi, satunya dengan tetap ada menyediakan PEPI ya, kertas kuesioner apabila memang untuk wilayah-wilayah tertentu yang secara akses dan sebagainya agak terkendala, maka disiapkan juga sebagai mitigasi adalah menggunakan kuesioner gitu. Itu yang berbeda nanti gitu. Dan terkait tadi ya penggunaan moda KPI itu juga kita yang membedakan ya dengan dulu itu kan kita pakai kertas, kemudian setelah petugas melakukan pendataan kertas, kemudian diolah, di entry, ya kemudian dilihat, di tabulasi dan sebagainya. Nah, dengan adanya menggunakan KPI, ya kemudian kita namanya ada fasi ya, sistem yang terintegrasi bagaimana desain, membangun kemudian di situ dari desainnya, kemudian membangun sistemnya, kemudian collecting dan pengolahan jadi satu, ya. Jadi nanti ya tahun ini tidak perlu di entry ya. Jadi cukup dengan langsung ya, dan kemudian kelebihannya nanti ada proses validasi bisa dilakukan secara digital tadi, sistem tadi ya. Itu nanti yang membedakan ya, sehingga mudah-mudahan dengan sistem yang terintegrasi itu prosesnya jadi lebih cepat ya. Dan ketika ada data-data yang dalam tanda petik kayaknya ada anomali katanya, atau mungkin sesuatu yang tidak wajar, bisa langsung kedetek langsung ya, dan kemudian langsung bisa ditindaklanjuti ya. Itu ya. Nah, dari jawaban Bapak tadi kan udah ngejelasin kalau sensus ini tuh berbasis digital, terus sebagian besar juga paperless gitu ya Pak. Ya. Nah, kesiapan buat infrastruktur dan SDM dari BPS ini apakah udah siap semuanya? Ya, terima kasih Mbak Ulun ya. Jadi memang bagaimana BPS mendesain di SE, sensus ekonomi dengan berbasis digital tadi ya. Perangkat yang digunakan adalah bukan kertas lagi, tetapi adalah menggunakan KPI dan KWI ya. Dan BPS sudah mempersiapkan itu, bagaimana kemudian infrastruktur ya terkait server ya, kemudian terkait berbagai perangkat penunjang sudah mulai dipersiapkan ya di tahun 2004 sebenarnya. 2004 sudah mulai dipersiapkan ya. Karena kami di 2004 ada uji coba Mbak Ulun, Mbak Swatan. Ya, uji coba terkait perangkat itu. Ya. Kemudian di 2025 ini ada gladi bersih. Ya, gladi bersih terkait SE. Dan itu adalah untuk tester perangkat yang sudah disiapkan. Apakah kemudian nanti mudah-mudahan di 2026 ketika gongnya SE ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi infrastruktur sudah
sudah disiapkan. Gitu. Oke. Ya. Alhamdulillah. Berarti BPS ini telah banyak menyiapkan ya Pak untuk terkait kesiapan infrastruktur dan SDM-nya. Iya. Oke. Apa aja nih Pak kira-kira yang menjadi kerangka konseptual yang digunakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini Pak? Makasih Mas Matan. Ya, sebenarnya apa sih kerangka konseptual dari SE 2026 ini ya? Jadi kegiatan statistik ya, kegiatan statistik itu kan dilakukan ada latar belakangnya ya. Kenapa sih kegiatan itu dilakukan ya? Dan kita pahami bahwa perkembangan ekonomi kan cukup pesat ya. Coba sekarang ya, adik pikirkan mungkin ketika adik SD ya, di sekitar sini ya nggak seramai seperti ini dan begitu berkembang usaha-usaha ya. Apalagi di era setelah pandemi ya Pak. Setelah pandemi. Kemudian zaman dulu seputarnya lu mungkin YouTuber itu belum terlalu. Sekarang sudah mulai marak. Ya. Dan tahu nggak? Nanti mereka juga harus disasar. Ya, karena dia pelaku usaha gitu kan. Bagaimana untuk menjadi seorang ini kan perlu ide-ide dan konkret kan, ada usaha kan. Ya, gitu. Ya. Dan kemudian dari itulah ya, kemudian bagaimana pemerintah tentunya membutuhkan sebuah data ya. Data itu menggambarkan kondisi perekonomian terkini ya, seperti apa. Dan kemudian ya, sensus ekonomi hadir untuk tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Makanya di dalam sensus ekonomi nanti bagaimana sensus ekonomi mendata seluruh pelaku usaha kecuali tadi kategori A, O dan T ya, A dan T ya. Selain itu ya, karena kalau yang A sudah tercover di sensus pertanian, itu pertanian. Kalau O itu terkait administrasi pemerintahan, jadi ya ranahnya pemerintah sudah bisa di ini ya, gitu. Sedangkan P itu hanya untuk rumah tangga yang sebagai pemberi pekerjaan, ini memang tidak. Jadi kalau saya seorang rumah tangga, saya punya pembantu, ya saya sebenarnya kan itu nggak ditakan nanti, nggak didata ya. Tapi untuk kegiatan terkait pertambangan, industri, kemudian ada konstruksi, real estate, ya, akomodasi, itu seluruhnya nanti didata. Seluruhnya nanti didata. Ya. Coba bayangkan dengan data selengkap itu dan kemudian nanti datanya seluruh wilayah, ya, nanti akan menjadi kemudahan bagi pemerintah dan mungkin yang lainnya untuk bisa tadi mengambil kebijakan yang tepat khususnya untuk peningkatan usaha para pelaku usaha itu, gitu. Oke. Nah, tadi kan tujuan juga udah disebutin, terus kalau usahanya udah. Nah, sebenarnya siapa sih pihak-pihak yang bakal terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, baik secara internal BPS maupun eksternalnya gitu Pak? Oke, ya. Jadi pihak-pihak yang akan terlibat dalam sensus ekonomi ini, ya. Mungkin kita kembali ke pihak internal, ya, bahwa di internal BPS sensus adalah sebuah hajatan besar BPS, ya, hajatan besar BPS. Maka kemudian ya, di BPS itu penanggung jawabnya adalah di tim sensus. Tetapi ya, seluruh pegawai BPS akan terlibat dalam mensukseskan kegiatan sensus ekonomi ini, ya, dengan itu. Ya, bagaimana kemudian secara pegawai BPS terlibat langsung dan juga bagaimana kemudian bisa menjadi tadi nantinya pegawai yang bisa membantu petugas nanti di lapangan untuk bisa mengawal itu intinya semuanya dilibatkan. Kemudian eksternal, pihak eksternal siapa aja? Ya, ini karena terkait sensus ya, sensus kegiatan besar, maka eksternal ya yang pasti pemerintah ya, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dari level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan ya. Itu sangat butuh ya peran mereka ya untuk membantu terkait kegiatan sensus ekonomi ya. Kemudian juga kita juga menginginkan yang terlibat langsung adalah ini ya komunitas-komunitas pelaku-pelaku usaha ya. Karena notabene mereka punya wadah, kemudian wadah itu menjadi tempat bagaimana pelaku-pelaku usaha itu berkumpul dan kemudian mudah-mudahan nanti bisa bantu BPS untuk
mensosialisasikan bahwa nanti ada sensus ekonomi. Nah, dan juga tak kalah juga akademisi juga, gitu ya. Akademisi juga itu sangat kita butuhkan, ya, butuhkan dalam konteks untuk membantu suksesnya sensus ekonomi, ya, gitu. Nah, berarti banyak banget ya Pak untuk pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini. Oke. Apakah ada nih Pak sektor ataupun jenis usaha tertentu yang menjadi perhatian khusus nih Pak bagi BPS sendiri dalam sensus ekonomi tahun 2026 ini? Iya. Ya. Jadi kalau ngomongin sektor yang menjadi perhatian khusus ya, memang kalau konteks ya seluruhnya jadi perhatian tentunya ya. Dan kemudian yang menjadi perhatian khusus ya, BPS melihat bahwa ada sektor-sektor tertentu ya dalam konteks pertama sektor yang merupakan fondasi struktur ekonomi terbesar, sektor industri ya. Jadi kalau lihat struktur ekonomi ya saat ini ya selain pertanian adalah di industri ya, sektor industri ya. Sektor industri itu menjadi terutama di DIY ya share ekonomi yang salah satu terbesar 13 adalah industri ya. Kemudian juga ada di jasa akomodasi dan makan minum. Nah, itu juga cukup. Nah, itu cukup jadi perhatian karena itu share ekonomi yang besar di DIY. Nah, kemudian yang menjadi juga meskipun share-nya kecil tapi menjadi pengalaman buat kita pengalaman sebelumnya yang kita mengalami sedikit kesulitan ya adalah untuk sektor jasa profesional. Ya, jasa profesional ya. Yang ya misalnya seperti akuntan, lawyer gitu ya. Itu kita agak ini ya, mungkin nanti itu menjadi mungkin jadi kita perlu merumuskan kira-kira bisa nanti berkoordinasi mereka bagaimana bisa menghimpun informasi-informasi dengan mereka itu. Gitu. Jadi kalau dari dari semua itu yang dikumpulin datanya itu sebenarnya apa aja sih Pak, kayak atau penghasilannya dan lain-lain itu sebenarnya itu apa aja sih Pak? Ya, jadi apa aja sih yang dicatat di dalam sensus ekonomi 2026? Ya, jadi nanti yang dicatat di dalam sensus ekonomi 2025 salah satunya ya tadi karena pertama tadi sesuai tujuan tadi bagaimana untuk mendapatkan informasi tentang struktur ekonomi. Ya, kalau struktur ekonomi itu berarti nanti berbicara terkait kewilayahan. Jadi kita mengenalkan wilayah ya. Kemudian terkait lapangan usaha. Jadi nanti tanya usaha di misalnya Pak Budi punya usaha apa, nanti lapangan usahanya itu apa. Misalnya Pak Budi punya usaha di sini misalnya. Mas Fatan ini mahasiswa juga mungkin punya usaha nih. Misalnya. Oh ternyata punya usaha misalnya apa ya? Oh jasa layanan konsultasi skripsi, wah gitu kan. Nah, itu usaha lo ya. Berarti Pak Budi punya jasa layanan konsultasi ya. Dicatat itu, ya. Apa lapangan usahanya, bentuk kegiatannya itu apa, ya. Kemudian juga ditanya juga berapa sih, kemudian yang pekerjanya berapa, pekerjanya berapa, tenaga kerjanya ada berapa, itu ditanya juga. Ya kemudian juga ditanya terkait ini ya produksi ya berarti mungkin ini agak sensitif ya bahaya pendapatannya gitu ya pendapatan ini agak sensitif gitu ya pendapatannya berapa sih gitu ya jadi kalau nilai produksinya berapa sih itu juga ditanyakan ya dan juga ditanyakan terkait juga ini juga penggunaan internet ya untuk marketing pemasaran maupun untuk yang lainnya. Karena tadi salah satunya menangkap adalah untuk mendapatkan informasi tentang digital tadi. Ya. Apakah kemudian pelaku usaha itu sudah memakai internet atau belum? Ya. Kemudian kalau sudah, buat apa? Apa buat marketing, pemasaran atau mungkin yang lainnya? Gitu. Dan ya masih banyak sih yang lain gitu Mbak Ulun. Oke, berarti banyak ya yang dikumpulin dari data-data yang ada untuk pelaku usaha yang ingin disensus oleh BPS sendiri. Oke. Setelah datanya semua itu terkumpul, Pak, apakah ada dibentuk hasil akhir dari sensus keseluruhan itu sendiri? Ya. Jadi ini Mbak Ulun sama Mas Fatan ya bahwa setiap kegiatan BPS apakah itu survei atau itu sensus, ya intinya bahwa
yang dilakukan nanti akan didesiminasikan. Ya, ya. Mubazir dong, udah ngabisin anggaran untuk kita survei sensus, ya. Kemudian hasilnya tidak dimanfaatkan, gitu ya. Nah, ya itu nanti ya, hasil sensus ini tentunya setelah dilakukan proses pengolahan, kemudian akan didesiminasikan, ya desiminasikan. Kemudian bagaimana informasi-informasi yang ada di dalam sensus ekonomi akan didesiminasikan dalam bentuk publikasi, akan dalam bentuk spasial, gitu ya. Ya, boleh tambah nih karena posisinya nanti pendataan juga ada tagging, ya. Jadi untuk pelaku itu dengan tagging tuh, ya. Jadi nanti ketika dibikin spasial kan kelihatan nih persebaran, gitu ya. Itu menarik itu nanti tuh. Ya, ini yang berbeda juga di ya gitu. Betul. Ya. Itu berbeda sama yang lupa ya. Berbeda sama seputar yang lalu juga. Ya. Lalu belum. Ya, ini udah tagging. Di lingkungan UI ini gitu ya. Ada usaha apa saja gitu kan. Itu akan ketika kemudian di dalam spasial akan kelihatan gitu ya. Nah, ya. Dan dan tentunya desiminasi itu nanti bisa dimanfaatkan oleh siapapun ya. Baik oleh pemerintah, akademisi ya. Dan nanti akan disebar di media-media BPN, di website dan sebagainya. Gitu. Sebelumnya kan tadi udah sempat singgung juga ya Pak, kayak layanan profesional itu kayak susah ambil datanya. Nah, tantangan dari BPN sendiri untuk pelaksanaan sensus ini selain di layanan profesional itu apa ya Pak? Ya, gitu. Terima kasih Mbak Luni. Ya, memang tantangan sensus ekonomi ya cukup berat ya. Tapi kita tetap harus optimis ya bahwa sensus ekonomi akan bisa berjalan dengan baik dan tentunya BPS sudah bisa belajar dari kegiatan sensus di sebelum-sebelumnya ya. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan sensus ekonomi 2026 dengan jauh lebih baik ya, lebih baik ya. Bagaimana kemudian kita tantangannya ya luar biasa. Pertama memang terkait yang kita sasar adalah pelaku usaha ya. Bagaimana kemudian tentunya untuk mendapat informasi dari lokasi itu juga nggak mudah. Ketemu aja kadang-kadang susah, iya nggak? Ya. Ketemu aja susah itu, ya. Ketemu kadang-kadang kita misalnya pengalaman nih, ya teman-teman petugas BPS datang, misalnya survei datang ke suatu usaha, ya. Ketemu dengan karyawannya, tapi kalian nggak mau, ya nggak? Tanya aja sama yang punya. Yang punya datangnya kapan? Ketemunya nggak tahu. Nah, itu makanya itu tantangan tuh. Ya tantangan yang tantangan yang pasti nanti di depan mata kita. Betul. Ya. Terus, kemudian yang kedua tadi infrastruktur ya. Infrastruktur meskipun kita sudah mencoba menyiapkan infrastruktur dengan seoptimal mungkin ya karena ada sudah perbedaan mode pendataan yang dulu PEPI kertas sekarang sudah dengan KP ya. Tentunya nanti seringkali kalau saya crowded ya ketika semuanya akses suka alien zone gitu ya. Itu tantangan juga nanti depan ya. Kemudian juga tantangan ketika menembus terutama usaha-usaha besar ya Mbak ya. Usaha-usaha besar ya, perusahaan-perusahaan gede itu yang adalah tantangan buat BPS untuk sensus ekonomi 2026 ini. Ya, alhamdulillah ya ini Kepala BPS RI yang kemudian sudah mulai melakukan kerjasama ya kolaborasi dengan beberapa kementerian ya. Contohnya misalnya dengan Ibu Kepala BPS sekarang dengan OJK ya untuk kemudian nanti ya bagaimana OJK siap membantu BPS ya untuk ketika usaha jasa keuangan. Ya itu susah juga tuh bank BPR gitu kan. Itu tuh. Tapi tadi bagaimana kemudian BPS dengan OJK siap membantu untuk kemudian nanti ikut memastikan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan memberikan informasi kepada BPS nanti. Gitu. Ya. Terus yang kedua, satu lagi tantangan nih SDM petugas. Ya enggak, karena sensus ekonomi ini kan nanti petugasnya banyak tuh. Ya kan? Petugasnya banyak tuh. Ya, itu tantangan juga. Ya, bagaimana untuk mendapatkan petugas yang tadi bertanggung jawab. Gitu ya. Ya, bertanggung jawab. Nanti kalau masalah kemampuan nanti dilatih.
Ya. Oke. Tapi yang paling penting bertanggung jawab. Tanggung Gitu. jawab. Ya, bagaimana dia harus bertanggung jawab, tadi menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Gitu. Oke Bapak, berarti begitu banyak ya tantangan yang akan Iya. dihadapi oleh BPS ketika menghadapi sensus ekonomi nantinya seperti itu. Seperti rendahnya partisipasi responden dan juga keterbatasan SDM yang bertanggung jawab seperti itu Pak. Oke. Nah, kita tahu nih Pak, bahwasannya masyarakat Indonesia ini kan enggan ya menyampaikan kondisi ekonomi mereka secara terbuka seperti itu. Dan bagaimana sih cara pandangan dari PBS sendiri untuk mengatasi rendahnya partisipasi ataupun kejujuran responden itu sendiri? Iya. Ya, itu memang jadi salah satu permasalahan juga ya. Salah satu permasalahan yang kemudian kita hadapi. Iya. Bagaimana kemudian responden bisa memberikan informasi yang benar, ya, yang jujur, ya. Apa yang kemudian kita lakukan, ya? Apa yang kita lakukan BPS, ya? Pertama adalah tadi upaya yang kita lakukan dengan memberikan sebuah internalisasi, sosialisasi, ya, terkait, ya, untuk apa sebenarnya sih kegiatan sensus ini, ya. Ketika kemudian masyarakat memahami ya bahwa tujuannya adalah tadi bagaimana kemudian akan berimpact sebenarnya secara langsung nanti, ya, karena data-data ketika datanya berkualitas tepat, maka kemudian kebijakan yang diambil pemerintah juga akan tepat sasaran, ya. Dan nanti kebijakan itu akan menyasar ke siapa? Ke pelaku usaha juga, gitu, ya. Jadi kalau pelaku usahanya memberikan informasi itu tepat, impactnya kebijakan juga nanti tidak tepat, gitu, ya. Tadi memberikan edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat pelaku usaha dengan dengan via media sosial, atau mungkin kita juga ada media-media untuk sosialisasi secara face to face, gitu ya. Dan kemudian kita juga menjalin kerjasama kolaborasi dengan pemerintah daerah, gitu ya, pemerintah daerah untuk ikut membantu, ya, mensosialisasikan kegiatan sensus, kemudian membantu untuk bagaimana masyarakat antusias untuk memberikan informasi, ya. Ya, biasanya kan kalau misalnya Pak Lurahnya udah mau gitu ya, maka yang bawahnya juga mau gitu ya. Jadi gitu. Itu juga salah satu upaya ya, upaya itu. Gitu. Mungkin itu Mas, ya Mas Fadhan sama Mbak Ulun. Ya. Dari data yang sudah diambilnya ada resiko misinformasi atau kekhawatiran tentang keamanan data gitu nggak sih Pak? Ya. Terkait masalah keamanan data, ya, bagaimana kemudian BPS sudah membangun infrastruktur tadi ya. Salah satu untuk memastikan bahwa keamanan data itu terjaga, ya. BPS saat ini sudah berkoordinasi, ya, berkolaborasi dengan badan cyber, ya, dari negara, ya, untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat itu terjamin keamanannya, ya. Dan kemudian SDM yang tadi berkecimpung tentang infrastruktur itu sudah dilatih, ya. Itu menjadi sebuah tadi jaminan bahwa keamanan dari data itu terjaga secara ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana nanti terkait kolektif pengumpulan data itu kan tadi petugas, ya. Dan petugas itu nanti, ya, nggak sebatas petugas, itu ada perjanjian, ya, dan salah satunya di dalam situ adalah dilarang memberikan ya informasi ya kepada luar, gitu. Kalau enggak nanti kena pasal yang tadi pelanggaran, gitu ya. Itu salah satu kalau di ini ya infrastruktur oke, kemudian secara untuk SDM pelaku kita lakukan seperti itu, gitu Mbak Ulun sama Mas Fadhan. Oke Pak, oke. Kita lanjut ya Pak untuk selanjutnya. Apa sih Pak kira-kira harapan dari BPS sendiri terhadap hasil dari sensus ekonomi tahun 2020 ini dalam membantu Indonesia menghadapi tantangan ekonomi ke depan? Ya, jadi harapan BPS terkait kegiatan sensus ekonomi tentunya bahwa sensus ekonomi 2026 nanti merupakan sensus yang kelima kali, ya. Dan tentunya bagaimana sensus ini diharapkan bisa sukses, ya, mendapatkan informasi terkait data dasar pelaku usaha, ya, seluruh pelaku usaha selain tadi pertanian, ya, agen pemerintahan sama rumah tangga yang memberi kerja, dan kemudian data-data itu nanti akan dimanfaatkan untuk
pengambilan kebijakan pemerintah dan perencanaan tentunya. Dan tentunya harapan kami dengan kegiatan sensus ekonomi berjalan dengan baik, dengan hasil yang baik tadi, ya, maka kemudian data yang berkualitas akan berimpact terhadap kebijakan dan program yang tepat akan digelontorkan oleh pemerintah, ya. Dan tentunya, ya, karena mengingat itu, ya, butuh ya peran serta dari seluruh masyarakat, ya, elemen untuk bisa membantu memberikan informasi yang benar, ya, membantu petugas ya untuk mensukseskan sensus ekonomi ini. Gitu. Terakhir nih Mbak, Iya. kan tadi udah disebut juga kalau seluruh elemen dunia akademik termasuk mahasiswa kita tuh bisa ikut peran apa dalam menginterpretasikan dan menyebarkan sensus ekonomi 2026 ini. Oke, ya, ya terkait akademik, ya. Akademik itu juga nanti jadi sasaran responden loh ya. Oh iya. Wow. Pertama, karena tadi usahakan ada juga pendidikan. Ya, Pertama, ya bagaimana kemudian ya akademik memberikan informasi juga terkait aktivitas usahanya, ya itu. Terus kemudian yang kedua, mahasiswanya gimana ini? Ya mahasiswanya gimana ini? Mahasiswanya juga bisa membantu, ya. Makanya kemudian BPS memberikan edukasi tentang pentingnya sensus ekonomi dan mudah-mudahan mahasiswa juga bisa menjadi memberikan ini informasi kepada masyarakat juga, mahasiswa yang lain ya tentang sensus ekonomi ini. Lebih juga mahasiswa yang punya usaha, ya. Udah mahasiswa punya usaha juga. Nah, kalau mahasiswa punya usaha, dia juga nanti akan didata. Gitu ya. Didata dan tadi memberikan informasi yang meskipun masih kecil nggak apa-apa. Kita jujur ya. Meskipun hanya baru ya pendapatannya seginilah gitu, tetap harus memberikan informasi. Ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya ketika kemudian data ini sudah jadi itu loh peran mahasiswa para akademis bisa mengimprove ya hasil dari sensus ekonomi ini ya. Mahasiswa ya aplikasi mau jadi topik skripsi, tesis, bikin paper. Oh ini loh nanti dari sensus ekonomi kita bisa melihat peta usaha di suatu wilayah. Dan ternyata wilayah itu mana sih yang dominannya dia usahanya apa saja. Ya, itu suatu yang menarik gitu. Gitu. Nah, itu oleh ini kan industri gitu ya. Gitu. Industri kantong-kantongnya di mana gitu ya, kantong-kantongnya di mana. Setelah industri, ketika banyak industri butuh apa lagi unjung gitu kan. Gitu. Nah, itu ya mungkin. Oke, berarti mahasiswa ini termasuk dari target responden BPS sendiri ya Pak? Ya, ketika jadi pelaku usaha ya. Lebih ketika memiliki pelaku usaha. Iya. Seperti itu ya Pak. Oke. Wah, luar biasa ya Sobat Data sekalian. Banyak banget nih insight penting yang bisa kita dapat dari obrolan pada pagi hari ini teman-teman. Ternyata sensus ekonomi tahun 2026 ini bukan cuma soal angka loh, tapi soal bagaimana data itu membentuk kebijakan dan arah pembangunan ekonomi kita ke depan. Itu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Ulu, Mas Watan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 adalah kegiatan pendataan seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik formal maupun informal, di semua sektor ekonomi kecuali kategori A, O, dan T. Nah, tujuannya sendiri untuk menyediakan data struktur ekonomi tersebut, dan sekarang juga udah melakukan digitalisasi gitu ya Pak. Depan ya insya Allah ya. Oh iya, di tahun depan maksudnya. Dan untuk Sobat Data semuanya, yuk kita jadi bagian dari suksesnya sensus ekonomi 2026. Ada sedikit kata-kata nih dari Bapak Catur. Kata-katanya Pak. Oke. Ya. Jadikanlah ya kita semua menjadi agen untuk mensosialisasikan sensus ekonomi sehingga sensus ekonomi akan menghasilkan data yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Oke. Masya Allah sekali ya teman-teman Sobat Data sekalian. Oke, karena sudah memasuki penghujung acara, saya Muhammad Fatan Hawari
Dan saya Alun Samudra Harum. Perwakilan dari Pojok Statistik YIY, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast Sobat Data di YouTube Statistika WI ya. Dan nantikan episode seru lainnya. Sampai jumpa, semangat, dan mari jadi bagian dari masyarakat yang peduli dengan data. Pojok Statistik, tempat asyik belajar statistik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.